Mengapa setan kagum pada Syekh Abdul Qadir Jailani? Setan menyatakan kekagumannya pada Syekh Abdul Qadir Jailani. Berkat ilmu yang dimilikinya, Syekh Abdul Qadir Jailani tidak tergoda rayuan setan. Setan pernah mendatangi dan mengaku sebagai Tuhan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Saat itu, cahaya besar memenuhi langit. Kemudian, sebuah bayangan datang dan berkata, "Wahai Abdul Qadir, aku ini Tuhanmu. Kamu adalah kekasihku. Aku akan meringankan syariat untukmu. Apa yang aku haramkan sebelumnya, sekarang aku halalkan untukmu." Namun Syekh Abdul Qadir Jailani tentu saja tidak percaya. Malah ia menentang dan berkata, "Wahai yang terlaknat, pergi kamu sekarang dari hadapanku. Kalau tidak, akan aku hancurkan kamu." Setelah itu, cahaya itu pun redup dan menghilang. Kemudian kembali lagi dalam bentuk kabut dan berkata, "Kamu selamat dari godaanku, wahai Abdul Qadir, karena dua alasan. Pertama, karena ilmumu yang telah melekat dalam jiwamu. Engkau mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Kedua, karena kondisi spiritualmu dan ibadahmu, Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan hatimu dan membimbingmu menuju jalan yang benar." Setan penasaran dari mana Syekh Abdul Qadir Jailani mengetahui bahwa ia adalah makhluk terkutuk yang menyesatkan. Ia pun bertanya, "Perlu kamu ketahui Abdul Qadir, aku telah menyesatkan sebanyak 70 orang ahli ibadah dengan cara seperti ini, dan hanya kamu yang selamat. Dari mana kamu tahu bahwa aku ini setan?" Lalu Syekh Abdul Qadir menjawab, "Semua karena fadilah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku diberi petunjuk olehnya melalui perkataanmu. Apa yang aku haramkan sebelumnya, sekarang aku halalkan, dan saat itu aku yakin kamu adalah setan. Karena kalau memang Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menghapus syariatnya, tentulah orang yang pertama kali akan terlepas dari syariatnya adalah para nabi, dan itu sangat mustahil. Tak hanya setan, jin pun dibuat tunduk oleh Syekh Abdul Qadir Jailani." Bagaimana Syekh Abdul Qadir Jailani menundukkan Raja Jin? Kisah penaklukan Syekh Abdul Qadir Jailani diceritakan oleh Syekh Abu Sa'id Abdullah bin Ahmad al-Baghdadi. Saat itu, seorang gadis bernama Fatimah berusia 16 tahun diculik jin. Semuanya kaget dan khawatir, terutama orang tua Fatimah. Orang tua Fatimah pun mendatangi Syekh Abdul Qadir Jailani. Mereka meminta bantuan untuk menemukan Fatimah. Syekh Abdul Qadir Jailani pun berkata, "Pergilah kalian ke puing reruntuhan biara, duduklah di bukit yang kelima, dan tulislah melingkar di atas tanah. Tulis dan lafazkan dalam hati, Bismillah, ala niyati Abdul Qadir." Syekh Abdul Qadir Jailani juga memberitahu bahwa saat malam gelap, mereka akan didatangi oleh sekumpulan jin. Namun kedua orang tua itu tidak boleh takut. Saat fajar, kedua orang tersebut akan didatangi oleh Raja Jin bersama anak buahnya. Syekh Abdul Qadir Jailani kemudian berkata, "Katakan kepadanya bahwa aku yang telah menyuruhmu datang bertemu dengannya. Kemudian ceritakanlah kepadanya tentang kejadian yang telah menimpa anak perempuanmu itu." Laki-laki itu pun pergi ke tempat yang diperintahkan Syekh Abdul Qadir Jailani. Banyak jin yang datang menggodanya, namun mereka tak bisa melalui garis bulatan yang telah dibuat oleh perintah Syekh Abdul Qadir Jailani. Akhirnya, Raja Jin datang menunggang kuda beserta pasukannya. Raja Jin itu berkata, "Wahai manusia, apakah hajatmu?" Lelaki itu pun menjawab, "Aku disuruh oleh Syekh Abdul Qadir Jailani untuk bertemu denganmu." Saat mendengar nama Syekh Abdul Qadir Jailani, Raja Jin langsung turun dari kudanya. Raja Jin kemudian menanyakan masalah lelaki itu. Ia pun menceritakan anak perempuan yang telah diculik oleh salah satu jin. Raja Jin pun memerintahkan anak buahnya untuk mencari jin yang telah menculik itu. Setelah ketemu, jin yang bersalah itu pun dibawa ke hadapan Raja Jin. Raja Jin kemudian bertanya, "Kenapakah engkau sambar anak manusia ini? Tidakkah engkau tahu dia ini berada di bawah naungan Al-Qud?" Ternyata jin itu telah jatuh cinta pada gadis yang diculiknya. Namun ia diperintahkan untuk segera mengembalikan gadis itu kepada keluarganya. Sebagai hukuman, jin itu pun dihukum pancung. Ayah gadis ini pun menyatakan kekagumannya terhadap Raja Jin yang sangat patuh pada Syekh Abdul Qadir Jailani. Raja Jin itu lalu berkata, "Sudah tentu karena Syekh Abdul Qadir Jailani dapat melihat dari rumahnya semua kelakuan jin-jin yang jahat." Raja Jin saja takut kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, apalagi jin biasa. Hal ini pernah dialami oleh seorang lelaki. Saat itu, Syekh Abdul Qadir Jailani didatangi oleh seorang lelaki dan mengadu. Lelaki itu berkata,
Aku ini berasal dari daerah Ashiban dan aku mempunyai istri yang selalu menentang. Bahkan aku pun sudah menasihatinya baik-baik. Mendengar keluhan tersebut, Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan bahwa istri laki tersebut berbuat seperti itu karena ada jin jahat dalam tubuh sang istri. Jin itu bernama Kanis yang berasal dari lembah Sarandib. Syekh Abdul Qadir Jailani berkata kepada sang suami, "Jika istrimu menantang lagi, maka ucapkanlah di telinga istrimu itu, 'Wahai Kanis, Syekh Abdul Qadir yang berada di Baghdad berkata kepadamu, jika engkau tidak pergi dari jasad orang ini, niscaya engkau akan binasa.'" Selang beberapa tahun, Al-Baghdadi yang menceritakan cerita ini kemudian bertemu dengan sang suami dan menanyakan keadaan istrinya. Lelaki itu pun menjelaskan bahwa ia mengikuti saran Syekh Abdul Qadir Jailani setelah membisikkan kalimat yang diajarkan kepadanya. Sejak saat itu, istrinya tidak pernah lagi membantahnya. Mengapa jin tunduk pada Syekh Abdul Qadir Jailani? Syekh Abdul Qadir Jailani adalah sosok yang cerdas dan memiliki budi pekerti yang luhur. Beliau pernah menjadi mufti mazhab Syafi'i di Mesir. Beliau juga mendapat gelar sebagai Raja para Wali. Asal-usul gelar ini dikisahkan dalam kitab Al-Fawaid Al-Mukhtarah. Saat menuntut ilmu, Syekh Abdul Qadir Jailani memiliki dua orang teman bernama Ibnu Soqa dan Ibnu Abi Asrud. Mereka berencana pergi mengunjungi seorang wali Gauds atau wali paripurna. Ibnu Soqa dan Ibnu Abi Asrun berniat menguji ilmu wali tersebut. Mereka telah menyiapkan pertanyaan sulit yang dirasa tak akan bisa dijawab oleh wali tersebut. Syekh Abdul Qadir Jailani hanya berniat mengunjungi wali tersebut tanpa ada niat sama sekali untuk menguji. Beliau hanya berharap keberkahan. Akhirnya, sampailah ketiganya di rumah wali Gauds itu. Ibnu Soqa dan Ibnu Abi Asrun kaget dan terheran-heran sebab pertanyaan yang disiapkan bisa dijawab oleh sang wali. Wali Gauds itu menyatakan, "Wahai melihat api kekufuran yang ada di dalam hati Ibnu Soqa, sedangkan dalam diri Ibnu Abi Asrun terlihat bumi yang berjatuhan menimpanya. Dalam diri Syekh Abdul Qadir Jailani terdapat niat baik. Hal itu pun menjadi tanda bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani mendapat keberkahan." Kisah lain yang memperlihatkan derajat tinggi Syekh Abdul Qadir Jailani juga diceritakan dalam kitab Qalaidul Jawahir. Syekh Abdul Qadir Jailani dalam sebuah majelis pernah berkata, "Telapak kakiku berada di atas leher semua wali." Saat itu, Syekh Al-Hakari berada di majelis itu dan langsung mencium kaki Syekh Abdul Qadir Jailani. Sahabat beriman, Syekh Abdul Qadir Jailani memiliki ilmu yang tinggi dan banyak makhluk yang kagum padanya. Kalian pernah mengenal sosok yang mirip seperti Syekh Abdul